Di dalam hadis dikatakan, umatku akan terbagi menjadi 73 firqah, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Huzur bersabda, di dalam hadis tersebut tidak dikatakan firqah, melainkan disabdakan jamaah. Dalam hadis tersebut, yang 72 disebut firqah, adapun yang ke-73 disebut jamaah. Mohon hadisnya tidak dirubah. Huzur kita mengklaim bahwa jemaat yang satu itu adalah kita. Di dalam jemaat kita ada sebagian orang yang dari amalannya nampak kepada kita bahwa orang tersebut tidak layak untuk masuk ke surga. Ini bukan untuk ditertawakan. Huzur bersabda, mereka tertawa karena mereka melihat Anda bersikap seperti layaknya Tuhan. Nih, katanya beri teori se teraki kar raha hai. Anda seolah-olah bersikap seperti Tuhan yang menghakimi amalan para Ahmadi bahwa si Anu akan masuk neraka dan sebagainya. Siapa yang berikan wewenang ini kepada Anda? Huzur, itu pertanyaan dari Ghair Ahmadi. Tinggalkan dulu mereka, pertanyaan Anda pun seperti mereka. Masalahnya adalah Anda telah menyampaikan kesimpulan yang keliru. Dari itu menampakkan bahwa dari kedua sisi hal itu adalah keliru dengan mengatakan bahwa umat Rasulullah yang bukan Ahmadi semuanya akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu sama sekali dusta. Sama sekali bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan kulluhum finnar adalah kesemua firqah itu adalah calon penghuni neraka, namun tidaklah mesti setiap individu dari firqah tersebut adalah calon penghuni neraka. Ucapan penghuni neraka di sana merupakan bentuk kemarahan. Ya, ini disebabkan oleh pertentangan di dalamnya, disebabkan oleh kesalahan-kesalahannya. Itu merupakan bentuk penzahiran kemarahan. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, dari antara orang Yahudi pun bisa saja ada yang masuk surga, begitupun dari kalangan Kristen. Na'udzubillah jika dikatakan bahwa seluruh firqah bersama dengan seluruh individunya akan masuk neraka, takutlah kepada Allah Ta'ala. Jika di antara calon penghuni neraka tersebut ada pengecualian, kenapa di antara para calon penghuni surga pun tidak ada pengecualian? Siapapun yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, ia tidak diberikan jaminan akan masuk surga. Maksud dari firqah surgawi itu adalah pemikiran mereka dan keyakinan-keyakinan mereka bersifat soleh. Di dalamnya terdapat syarat yang tersembunyi. Syarat tersembunyi itu dapat difahami dengan akal, yakni dengan syarat orang-orang tersebut melakukan amalan soleh. Jadi hal-hal yang diyakininya perlu juga untuk diamalkan olehnya. Jika Ahmadi mengamalkan syarat tersebut, maka ia akan jadi calon penghuni surga. Begitupun non-Ahmadi akan menjadi penghuni neraka dengan syarat jika mereka melakukan kejahatan dalam menentang imam zaman. Adapun para pemimpin mereka, amalan mereka pun berada dalam pantauan Allah Ta'ala. Di antara mereka yang menjadi sasaran kesalahpahaman, Allah Ta'ala tidak akan mencengkeramnya. Untuk itu janganlah membuat pernyataan yang hebat-hebat seperti itu. Janganlah menampilkan wajah Ahmadiyah dengan terlebih dahulu mencorengnya seperti itu. Ya Huzur, orang Ghair ada yang menanyakan seperti itu, yakni ada individu jemaat yang kelihatannya, ya jika ada, yaitu urusannya dengan Allah Ta'ala. Mohon Anda gunakan akal sehat sedikit saja. Anda pernah menempuh pendidikan formal di jamiah, dan saya pun pernah mengajar Anda. Anda juga tahu dan telah mempelajari sebuah hadis bahwa pada hari kiamat Rasulullah SAW akan menyaksikan bahwa di antara para sahabat ada sebagian orang yang dibawa ke neraka jahanam. Anda tahu kan hadis itu? Iya Huzur, dari hadis Bukhari. Kaitannya kan dengan hadis yang menyatakan bahwa pasca kewafatan Nabi Isa akan ditanyakan kepada beliau bagaimana kondisi umat beliau sepeninggal beliau. Coba Anda jawab. Jika di antara calon para penghuni surga pun yang berkenaan dengannya difatwakan bahwa tidak pernah terlahir grup surgawi yang lebih baik daripada orang-orang itu. Sullatum minal awwalin. Namun dari kalangan akhirin tidak digunakan kata sullah. Merupakan kelompok yang besar. Qalilum minal akhirin, di antara orang-orang akhirin jumlahnya lebih sedikit. Meskipun demikian ada juga orang yang seperti itu. Jadi selalu diikuti oleh syarat yang sifatnya tersembunyi. Mohon maaf Huzur, itu adalah kesalahan besar saya yang baru saya fahami saat ini. Namun Anda telah berdebat dengan beberapa orang mubaligh untuk mengalahkan mereka. Usahakanlah selalu untuk memenangkan hati orang lain.